Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Rizky Firmansyah, Askia Kaikiba, dan Muhammad Dwiki Reza akan mempresentasikan tutorial pembuatan Kokomo dengan studi kasus, pembuatan website travel rekomendasi tempat wisata di Pulau Kalimantan untuk memenuhi tugas manajemen proyek. Apa itu Kokomo model? Kokomo atau Constructive Cost Model adalah model algoritma estimasi biaya perangkat lunak yang dikembangkan oleh Berry pada 1981. Model ini menggunakan dasar regresi formula dengan parameter yang berasal dari data histori dan karakteristik proyek-proyek saat ini. Pada tahun 1981, Berry mendesain Kokomo untuk memberikan estimasi jumlah person months untuk mengembangkan suatu proyek atau produk software. Referensi pada model ini dikenal dengan nama Kokomo 81. Nah, selanjutnya adalah pengertian Kokomo atau Constructive Cost Model. Adalah sebuah model untuk memperoleh perkiraan dari jumlah orang sampai bulan yang diperlukan untuk mengembangkan suatu produk perangkat lunak. Satu hasil observasi yang paling penting dalam model ini adalah bahwa motivasi dari tiap orang yang terlibat ditempatkan sebagai titik berat. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dan kerjasama tim merupakan sesuatu yang penting. Namun, demikian poin pada bagian ini sering diabaikan. Selanjutnya ada tingkatan dari Kokomo-nya. Untuk pembagian tingkatannya dibagi jadi 3 kelas, yaitu proyek organik, kemudian proyek sedang, dan proyek terintegrasi. Untuk proyek organik dengan ukuran relatif kecil dengan anggota tim yang sudah berpengalaman dan mampu bekerja pada permintaan yang relatif fleksibel. Nah, kemudian untuk proyek sedang atau semi terpisah, proyek yang memiliki ukuran dan tingkatan kerumitan yang sedang, dan tiap anggota tim memiliki tingkatan keahlian yang berbeda. Kemudian untuk proyek terintegrasi, yaitu proyek kompleks yang dibangun dengan spesifikasi dan operasi yang ketat. Nah, selanjutnya adalah tahap untuk mengerjakan Constructive Cost Model. Langkah yang pertama adalah menghitung informasi nilai domain. Nah, informasi nilai domain itu kita klasifikasikan menjadi yang pertama ada input. Untuk input, ini di website yang kami buat, kami membuat ada bagian home, navigasi, wisata, alam, kota, dan destinasi detail. Nah, berikut ini adalah template atau angka yang memang sudah menjadi dasar lah dari klasifikasi input. Nah, pertama kita mengklasifikasikan bahwa untuk komponen home itu adalah simple. Lalu navigasi dengan anak-anaknya itu adalah simple. Lalu wisata di average, alam di average, kota di average, destinasi detail di simple. Nah, dari simple dan average ini kita bisa tentukan nilai domainnya adalah 3 dan 4. Setelah menentukan nilai domain, lalu kita buat total dari nilai domain tersebut. Lalu selanjutnya ada klasifikasi output. Di klasifikasi output tempat rekomendasi wisata di Pulau Kalimantan ada komponen home, navigasi, wisata, alam, kota, dan destinasi detail. Nah, berikut ini adalah template angkanya untuk klasifikasi output dengan total klasifikasi 36. Lalu selanjutnya ada klasifikasi inquiry dan file. Pertama ada inquiry, untuk komponennya ada informasi user dan informasi destinasi. Lalu untuk file ada tabel, kelas, dan file. Lalu ada external interface, ada home, wisata, alam, dan kota. Dengan nilai simple dan average. Nilai simple untuk inquiry adalah 3, nilai simple untuk file adalah 7, nilai simple untuk external interface ada 5 dan average-nya 7. Berikut adalah total dari inquiry dan file. Nah, setelah kita menjumlahkan dari total itu, hasilnya adalah jumlah input pemakai yaitu 46, jumlah output per domain itu 36, jumlah inquiry 6, file 21, dan external interface 26. Dari jumlah FP per domain atau
function point per domain ini dijumlahkan menjadi totalnya 135. Kita masuk ke langkah 2, yaitu menghitung cost drivers. Sama dengan langkah 1 di sini untuk menghitung cost drivers-nya juga. Di sini kita sudah disediakan faktor-faktor yang harus kita isi bobotnya. Jadi yang pertama itu bobot 0 ada no influence atau itu tidak berpengaruh. Bobot 1 ada incidental. Yang kedua ada moderate. Yang ketiga ada average. Yang keempat ada significant, dan kelima ada esensial. Nah, jadi untuk mengisi bobot-bobot ini tergantung pada studi kasus teman-teman juga. Jadi kalau di studi kasus kami mengisi seperti ini, yang totalnya itu ada 52. Selanjutnya menghitung size. Nah, untuk menghitung size dari LOC atau Language of Code, nah di sini kita disediakan ada tabel programming language yang tiap programming language-nya memiliki nilai LOC LOCFP atau average estimate masing-masing. Nah, untuk kasus di project kita menggunakan framework Laravel. Jadi kita fokusnya di OOP atau Object Oriented Language, yaitu dengan nilai LOC 30. Nah, selanjutnya kita akan menghitung CAF atau Complexity Adjustment Factor atau disingkat CAF ya. Nah, dari CAF itu rumusnya itu 0,65 ditambah 0,01 dikali total kompleksitas tadi, UFP tadi yang di tahap 1. Nah, dari rumus tersebut kita dapat nilai CAF yaitu 1,17. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menghitung FP. FP itu kepanjangan dari function point. Nah, function point itu memiliki rumus UFP. UFP tadi an adjustment function point dikali dengan CAF tadi yang 1,17. Nah, dihasilkanlah nilai 157,95. Nah, itu nilai function point kita. Nah, kemudian dari sana kita akan mencari size-nya. Size-nya itu rumusnya FP dikali LOC. LOC-nya itu yang tadi kita dari tabel di samping di kiri, 30, dikalikan dengan FP, function point. Nah, maka dihasilkanlah 4,7385 KLOC. Nah, selanjutnya adalah langkah 4, yaitu menghitung effort, duration, productivity, average staff. Nah, untuk menghitung effort, tadi kan kita sudah mendapatkan hasil KLOC yaitu 4,0905. Nah, selanjutnya kita akan menghitung effort. Nah, effort itu dengan rumus AB atau A-nya itu adalah, ini sesuai dengan project kami, berarti B-nya adalah 2,4. Lalu KLOC atau kiloline of code-nya itu adalah 4,09 dipangkatkan dengan BB, berarti BB itu 1,05. Berarti dihitung, dijumlahkan menjadi 10,5. Nah, untuk D-nya atau development time atau waktunya itu rumusnya adalah CB dikali dengan P atau effort applied dipangkatkan dengan DB. Berarti CB-nya itu adalah 2,5 dikali dengan effort applied 10,5 dipangkatkan DB atau 0,38. Lalu mendapatkan 6,1. Lalu kita juga mencari people required. People required dengan formulanya yaitu effort applied dibagi dengan development time. Lalu kita akan mendapatkannya 2. Berarti kesimpulannya untuk proyek kami dengan kiloline of code sekian 4,0905 itu kita bisa harus selesai dalam jangka waktu 6 bulan dengan pengerjaan 2 orang.
Langkah kelima, ada menghitung estimasi biaya proyek. Untuk menghitung estimasi biaya proyek, kita harus mengetahui kedudukan atau pekerjaan apa aja yang harus ada, yang kita butuhkan di dalam suatu kasus. Nah, di dalam studi kasus kami membutuhkan project manager, sistem analis, programmer, desainer, dan dokumen writer. Di sini juga untuk gaji karyawannya berbeda-beda tergantung tingkat kesulitannya. Ada yang 15.000, 25.000, dan 10.000. Di sini maksudnya dikali 8 adalah jumlah jam bekerja di dalam satu hari. Jadi dalam satu hari kita hanya bekerja 8 jam. Dan di sini maksudnya 20 itu adalah jumlah hari bekerja di dalam satu bulan. Nah, di sini kita dapat melihat total gaji per bulan dari setiap kedudukan atau pekerjaannya. Ada yang 2.400.000, ada yang 4 juta, ada yang 1.600.000. Jadi untuk jumlah gaji karyawan keseluruhan ada 12.800.000. Untuk rata-rata gaji karyawan sebesar 2.560.000. Di sini ada yang harus kita hitung lagi, yaitu adalah biaya FP atau function point dengan rumus gaji karyawan dibagi LOC. Di sini LOC-nya sebesar 30 yang kita dapatkan di tahap 3. Yaitu hasilnya adalah 85.303 perak. Lalu ada yang harus kita hitung lagi, yaitu estimasi biaya proyek dengan rumus biaya FP dikali estimasi FP. Di sini untuk estimasi FP juga sudah kita dapatkan di tahap 3 sebesar 157,95 dengan hasil 13 juta sekian. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.